Kamu mendengarkan Saga edisi Indonesia Baik bersama Asoka. Saudara, jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di Indonesia mencapai 12,73% pada 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. Artinya ada setidaknya 1 dari 10 perempuan yang berstatus kepala keluarga. Sebagian di antaranya karena cerai mati maupun cerai hidup yang sering disebut janda. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, PEKA, membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas perempuan kepala keluarga. Seiring waktu, penerima manfaatnya turut meluas, menyasar para ibu rumah tangga. Jurnalis KBR Nini Yuniati berkunjung ke Tangerang, Banten, melihat aktivitas PEKA yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade. Seperti apa dampaknya ke para kader PEKA di sana? Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuwanasari. Sekitar jam 10 pagi, Zainab tiba di PAUD PEKA Al-Ihsan di Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten. Ia mengendarai motor dari desanya di Tanjakan, Kecamatan Rajek. Jauh banget. 30 menit kita kalau lewat ke Mau, tapi kalau lewat ke... Cuaca terik tak melemahkan semangat perempuan 54 tahun ini untuk datang ke pertemuan bulanan Koperasi PEKA Doa Bunda Tangerang. PEKA adalah singkatan dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, lembaga non-profit yang diinisiasi sejak akhir tahun 2000. Zainab merupakan anggota PEKA murni karena berstatus sebagai pencari nafkah utama keluarga. Suaminya tak mampu lagi bekerja sejak terkena stroke pada 2020 hingga akhirnya meninggal sekitar 5 bulan lalu. Kan jualan beras tuh kadang-kadang kan ada yang suruh pasti nasi bok itu ya bikin gitu. Apa aja lah. Kadang-kadang tuh disuruh masak sama dia tuh bareng-bareng. Yuk ada yang nyuruh masak gitu. Di masa-masa sulit itulah Zainab berkenalan dengan PEKA. Ia seperti menemukan keluarga baru. Teman-teman di PEKA itu orangnya enak-enak banget. Nggak ada sifat sirik, ngerangkul banget gitu. Apapun bersatu gitu di PEKA. Nggak ada sifat sombong-sombong. Di sini mah ngampar bareng-bareng gitu. Terus kadang-kadang kalau kita menjauh, sini merapat sama saya gitu. Jadi kita ditarik, jadi kita merasa nyaman. Zainab ikut pelatihan jahit dan make up. Ia pun berharap bisa mendapat peluang pekerjaan dengan berkomunitas di PEKA. Kan bisa ngejahit ya. Kalau misalnya ada tetangga yang roknya sobek apa, kita bisa, Bu. Berharap sih di PEKA itu ada tindak lanjut gini. Setelah pelatihan kan kita punya keahlian yang bisa ngejahit ya. Ada program kita jasanya lagi tuh bikin apa, jadi ada yang mengcover atau untuk memasarkan kemana gitu. Zainab membentuk dan mengetuai kelompok PEKA di desanya, beranggotakan 10 orang yang mayoritas perempuan kepala keluarga. Mereka juga menjadi anggota koperasi PEKA Doa Bunda. Tabungan kan suruh nabung, cuma 10.000 Bu. Iya per bulan. Sebenarnya kita pengen gede, cuman nggak punya gimana, jadi ini mah hitung-hitung ngisi kegiatan kita itu emang harus seperti itu. Di PEKA, Zainab belajar mengelola keuangan, menekan pola pikir konsumtif. Edukasi ini penting karena di lingkungan sekitar Zainab banyak yang terjerat rentenir. Tujuan kita kan merubah mindset dia tuh jangan minjem dong gitu, pengennya seperti itu. Jadi gimana caranya kita ada seperti kegiatan rias, jahit, biar dia menggali ilmu dari situ. Tujuan kita kan ke situ. Jadi diajak lah, kita lagi posisinya lagi di sawah itu lagi, yuk ikut nggak kursus, ada dari PEKA, apa sih ke PEKA, udah katanya ikut aja dulu. Ini Zahra, petani 43 tahun, warga Kecamatan Mekar Baru, Tangerang, Banten. Ia mengenal PEKA pada 2019, awalnya juga dari pelatihan jahit dan rias. Setahun berjalan, datanglah badai COVID-19. Suami Zahra menganggur karena di PHK. Ekonomi keluarga bergantung hanya pada hasil bertani di sawah. Tercetuslah ide membangun unit usaha di PEKA Tangerang untuk memasarkan hasil produksi anggota yang dinamai PEKA Produksi. Di sana, Zahra bisa menjual beras dengan harga lebih menarik
ketimbang di Tengkulak. Kita ngelihat pasar harga beras berapa, paling kita dikurangin 1.000, kalau di pasar 20 kita 19 gitu, cuma kita lebih murah jualnya. Tapi lebih hasil daripada kita jual ke saudagar. Di saudagar bisa paling 14. Jauh, iya jauh banget. Peka produksi dikelola Zahra dan 2 rekannya sesama petani di Mekarbaru. Beras mereka selalu ludes terjual di Pekamart, toko sembako grosir yang dikelola Koperasi Peka. Mereka juga menambah produk olahan. Terus enggak sekedar beras, jadi kita dibikin tape uli, kayak rengginang gitu si berasnya kan, kita olah sendiri. Cuman ya tadinya mah jualan biasa aja, jadi setiap pertemuan itu terus saya bawa produk-produknya tape uli, saya sambil dagang. Zahra pernah meminjam di koperasi untuk modal memperluas usaha Peka produksi. Koperasi Peka memberikan akses pinjaman dengan cicilan ringan. Tapi awalnya itu ya kita minjem 5 juta dari koperasi. Alhamdulillah udah kebayar sekarang. Saya mau tanyain satu-satu apa mau dibawa aja? Bawa aja. Tapi dipakai pensil dulu ya. Koperasi Simpan Pinjam Doa Bunda punya sekitar 500 anggota sejak Peka Tangerang terbentuk pada 2012. Uang yang dikelola sudah menyentuh sekitar 1 miliar rupiah. Capaian ini diraih bukan tanpa kendala, kata Ketua Koperasi Peka Doa Bunda, Hatijah. Tapi kan yang namanya kita mengolah sistem keuangan itu kan nggak semuanya lancar, nggak semuanya yang hutang sekian buru-buru bayar gitu. Ada aja mah yang susah mah, maksudnya bukan susah, misalkan aku bayar jasanya doang ya, angsurannya nggak bayar. Gitu. Ada juga yang kelompoknya nggak aktif lah gitu, terus nggak bayar sekitar nggak banyak sih, adalah 5%-an lah gitu, karena memang resiko keuangan. Bahkan oleh sebagian warga, kegiatan simpan pinjam di koperasi sempat dicurigai sebagai modus rentenir. Bahasanya ya Nan ya, bahasanya tuh kasar, dagang duit. Keren kan kata saya punya duit seberapa sampai bisa dagang duit. Saya pernah malam-malam dikunjungin orang juga sama gitu. Jah nyili duit sih gitu ya. Orang papa wis misalnya utangnya 1 juta, nanti dibayar misalnya 1.300.000. Kan kalau kita mah duitnya dari teman-teman, kemudian diputerin lagi ke teman-teman, nanti balik lagi ke teman-teman. Kita pikir kita kan kayak gitu. Lah situ siapa? Anggota juga bukan, gitu kan ya. Tak cuma itu, beberapa tahun lalu sejumlah orang yang mengaku diri dari LSM meminta plang nama koperasi diturunkan. Mereka keberatan dengan istilah perempuan kepala keluarga. Dia baca itu, terus dia nggak terima. Kenapa ini ada perempuan kepala keluarga, bukannya kepala keluarga itu adalah laki-laki gitu. Katanya kalau plang itu sampai nggak diturunin, kita tuh mau diperpanjang masalahnya. Pada akhirnya plang tetap terpasang karena Peka Tangerang didukung aparat pemerintah dan tokoh agama. Plang tersebut adalah bantuan dari desa karena Peka memang sudah lama bermitra dengan pemerintah daerah. Dukungan penuh pemerintah merupakan bentuk pengakuan terhadap kiprah Peka. Para kader Peka terkenal loyal karena mendapatkan manfaat nyata. Tak terkecuali di Peka Tangerang, Banten yang sudah berusia lebih dari 1 dekade. Hatijah termasuk inisiator sekaligus penggerak awal Peka Tangerang. Dulu guru 41 tahun ini nyaris putus asa saat membentuk kelompok Peka pertama di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri. Hampir semua perempuan kepala keluarga yang ia ajak menolak bergabung. Ya, jadi kan ceritanya kan waktu itu musim rambutan sama musim duku. Kan yang namanya kita ngundang kan gitu kan, ya udahlah saya beli tuh rambutan duku gitu. Rambutannya mah digondolin mah di sini, terus keluar satu-satu gitu. Hei, oh kita mau kesini-sini katanya gitu, mau dikira mau dapat bantuan, gak taunya mah suruh bikin kelompok. Terus kan suruh nabung kan kita waktu itu. Ya itu ada yang nyeletuk gitu lah, nyeleneh gitu ya. Janda itu bukannya disuruh nabung, harusnya dikasih duit gitu. Nah jadinya. Saya sampai nangis tuh di situ tuh ditemuin sama Nani tuh ya. Hatijah bersama Nani Suryani, sahabatnya dari kecil, kemudian mengubah strategi dengan mengajak lingkaran terdekat, yakni keluarga dan kerabat, untuk menjadi kelompok Peka pertama di Tangerang. Kita jadinya bikin kelompoknya sesama saudara aja gitu, kayak misalnya bibi saya gitu kan, uak saya, ponakan saya. Jadilah kelompok itu yang dari pinjaman cuma 50.000, sekarang udah nyampe 10 juta. Hatijah juga merasakan langsung manfaat bergabung di Peka,
Ia difasilitasi untuk mewujudkan impiannya mendirikan sekolah PAUD. Jadi kalau ngelihat anak pagi-pagi tuh ya, apalagi kan kebanyakan ada yang ditinggal jadi TKW, ya, ada yang emaknya ke sawah gitu kan, ada yang ke pabrik gitu, ada yang kemana gitu. Anak-anak itu tuh nggak pada mandi, iya miris banget itu di tahun 2012 itu kata saya mau bikin sekolahan lah kata saya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan, 500 kan, ini jangan dihitung. Bagi Nani, sahabat Hatijah, Peka memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan aktualisasi diri. Hal yang tak pernah terbayangkan oleh lulusan SMP berusia 42 tahun ini. Dulu Nani menganggap peluangnya sudah tertutup, begitu ia memutuskan menjadi pekerja migran. Nani adalah sulung dari 11 bersaudara. Ia nekat berangkat ke Arab Saudi menggantikan ibunya. Pas ibu saya mau berangkat itu udah bawa-bawa tas kayak packing kayak gitu. Nggak jadi, saya seret-seret pokoknya kayak apa di sinetron itu ya Mbak ya. Aduh rame. Nangis, enggak mau, saya nggak mau, nanti nungguin saya kata saya. Kalau udah ada kabar di sekolah udah selesai aja ujiannya kata saya yang berangkat. Ya saya itu mikir ya. Saya adiknya segini banyaknya gitu, nanti ditinggal orang tua kayak gimana, pikiran saya gitu ya, mending saya aja deh yang berangkat gitu ya. Tak kurang dari 9 tahun Nani bekerja di Saudi hingga mampu menafkahi keluarga dan membiayai sekolah adik-adiknya. Bapak saya beli perahu untuk berangkat nelayan itu dari hasil Saudi gitu. Perahu itu 25 juta itu mahal banget ya, satu itu. Kalau sekarang nggak tahu berapa itu. Selepas dari Saudi, Nani menikah dan menjalani keseharian sebagai ibu rumah tangga. Pada 2012, ia mengenal Peka dan aktif berkegiatan sampai sekarang. Berbagai pelatihan Nani jalani, seperti paralegal, perlindungan sosial, hingga kewirausahaan. Awalnya kayak ngisi kekosongan gitu, sambil nunggu suami kerja gitu biar jangan jenuh kayak gitu ya. Lama-kelamaan ternyata di dalamnya itu nggak cuman iseng-iseng kayak kumpulan kayak biasa-biasa aja gitu. Ternyata di situ ada kegiatan-kegiatan yang lebih penting bagi saya gitu selain diam di rumah gitu kayak gitu. Nani kini mentor di Akademi Paradikta, wadah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi anggota Peka maupun umum. Banyak dari peserta yang lulusan sarjana. Pertamanya apa ya, gemeteran orang nggak pernah ya. Jadi kayak grogi banget lah. Awalnya takut nggak bisa gitu Mbak ya. Banyak yang S1 ini gimana nih ya? Kita bisa nggak kira-kira ya? Nanti kalau nanyanya dia tuh lebih pintar dari kita gitu, kita gimana ya gitu kan, kita nggak sekolah kayak dia, kayak mereka gitu ya. Secara universitas dan kuliahan gitu. Ternyata apa yang kita ketahui tidak diketahui oleh mereka juga. Intinya pengalaman mereka, walaupun saya S1, tapi saya belum merasakan gitu materi yang ada di kelas kewirausahaan ini kayak gitu. Selain menjadi mentor, Nani juga menjabat sebagai pengawas koperasi dan penanggung jawab kegiatan Peka di Tangerang. Saya tuh nggak punya pengalaman apa-apa ya, tapi di Peka ini kayak ngangkat banget gitu. Pengennya mah kalau ada duit mah gitu di sekolahin lagi gitu, dikuliahin lagi. Jadi itu sekolahnya di Peka. Peka Tangerang sudah berjalan belasan tahun. Zainab, Zahra, Hatijah dan Nani hanya beberapa dari banyak kader yang mengalami peningkatan kapasitas. Mereka kini bisa mengelola sendiri sebagian besar kegiatan di Peka Tangerang. Hal itu merupakan bukti pentingnya dampak dari pemberdayaan berkelanjutan. Ko-Direktur untuk Penguatan Gerakan Ekonomi Peka, Romlawati. Pendekatan pemberdayaan dalam 20 tahun atau 2 dekade ini, kalau sebelumnya proses pengorganisasian itu bertumpu pada kami, Yayasan Peka. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini banyak dilakukan oleh para pengurus Serikat Peka atau kader-kader Peka. Proses penguatan para kader akan terus dilakukan dengan memperluas kapasitas dan jejaring. Ke depan, Peka akan fokus memfasilitasi para pengurus-pengurus koperasi, pengurus serikat untuk membangun ekosistem ekonomi di tingkat lokal yang lebih agar berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal yang lebih kuat dan lebih mandiri gitu, sehingga tidak terlalu tergantung dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat
nasional maupun global. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.